Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 971. Kota Senggigi tengah bergejolak. Mulai dari tentara wilayah selatan, pasukan serigala elit, hingga organisasi mata elang. Tiga kekuatan besar ini hampir mengguncang kota Senggigi. Sehari berlalu begitu cepat. Sementara itu, di grup Bumi Langit, Teguh menerima telepon dari bayangan. Kak Teguh, para tentara sudah mencari dengan berbagai cara. Hampir semua kamera pengawas di kota Senggigi sudah diperiksa. Tapi, nggak ada yang bisa menemukan Kak Rina, lapor bayangan. Seolah-olah Kak Rina menguap dari muka bumi. Baiklah. Begitu menutup telepon, wajah Teguh tampak diliputi kecemasan. Tuk, tuk, tuk. Duduk di meja kerja Rina, Teguh tanpa sadar mengetuk-ngetukkan jarinya, menghasilkan suara tajam yang sedikit berirama. Teguh tenggelam dalam pikirannya. Rasanya, Teguh menangkap ada yang janggal. Sejak memimpin pasukan serigala ke timur, mengungkap kaisar palsu, dan membangun kembali kejayaan, rangkaian peristiwa yang aneh terus terjadi. Mulai dari pemberontakan keluarga Yadira, Meridiannya terluka, sekte obat-obatan terlibat masalah, harta karun keluarga Sabel, lukisan dinding misterius, konferensi seni bela diri kuno, Sinta diserang secara diam-diam. Lalu, sekarang Rina menghilang. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang tengah merajut jaring raksasa bermotif rumit di balik semuanya. Teguh bisa merasakan kejanggalan di dalamnya. Namun, dia tidak tahu harus mulai menyelidiki dari mana. Perasaannya terasa bagai tinju ke permukaan kapas. Angin tinjunya terasa kuat, tetapi tidak menghancurkan apa-apa. Guru Hiram datang melapor, seperti apa yang guru perintahkan, ayah sudah mengontrol pintu keluar dan masuk kota Senggigi. Baik jalur laut, darat, udara, hingga jalan kecil tersembunyi. Dia sudah menempatkan tentara wilayah selatan untuk berjaga di sana. Siapapun yang akan meninggalkan kota Senggigi akan diawasi dan diinterogasi dari berbagai sudut. Tapi, sayangnya, mereka masih belum menemukan jejak Bu Rina. Ekspresi Teguh makin bertambah muram setelah mendengarnya. Teguh rasa, kehilangan Rina berhubungan dengan 4 keluarga besar ahli bela diri kuno. Jika tidak, kenapa Rina yang semalam masih berhubungan dengannya bisa menghilang secara misterius? Lenyap begitu saja tanpa jejak. Hanya beberapa orang yang bisa melakukannya di kota Senggigi. Selain para ahli tingkat puncak dari 4 keluarga besar, Teguh tak bisa membayangkan kemungkinan lainnya. Memikirkan ini, Teguh langsung menelepon Sena. Sena, apa persiapan kakekmu sudah rampung? Kapan kalian bisa datang ke kota Senggigi? Sena terdiam sejenak sebelum menjawab, konferensi seni bela diri kuno akan segera diadakan. Sekte obat-obatan juga sedang sibuk-sibuknya. Aku hanya bisa datang ke sana secepat yang ku bisa. Jawaban ini tidak memuaskan Teguh, tetapi dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, guru. Usai menutup telepon, Hiram yang masih berada di samping Teguh segera menenangkan, situasinya bisa jadi nggak seburuk yang guru bayangkan. Mungkin besok Bu Rina akan kembali, kan? Teguh hanya bisa tersenyum getir. Kalau memang 4 keluarga itu menjadi dalang di balik aksi ini, keadaannya justru makin memburuk. Kamu pergi saja. Teguh mengibaskan tangan seraya berkata, biarkan aku sendiri. Karena Teguh perlu merenungkan beragam peristiwa yang terjadi belakangan ini guna menemukan jejak samar dan petunjuk yang ditinggalkan. Baik, guru. Hiram menjawab dengan patuh, lalu keluar dari ruangan. Setelah pergi dari grup Bumi Langit, Hiram mengendarai mobil militer tanpa plat nomor. Dia bersiap kembali ke markas wilayah selatan guna memobilisasi lebih banyak orang yang menyelidiki keberadaan Bu Rina. Ini adalah masalah besar bagi gurunya. Bila dia bisa menemukan Bu Rina, pasti akan menjadi nilai tambah yang besar untuknya. Cit. Saat Hiram tengah melajukan mobilnya dengan kencang dan tenggelam dalam pikirannya, seketika ada kehadiran sosok berpakaian hitam di tengah jalan, berdiri tegak di sana. Hiram hanya bisa menginjak rem kuat-kuat dan berhenti dengan jarak yang sangat tipis. Apa yang kamu lakukan? Hiram menjulurkan kepala dari jendela mobil sembari melempar tanya dengan perasaan kesal.
Siapa sangka, orang berpakaian hitam itu tetap bergeming di tempatnya, lalu menunjuk Hiram layaknya tengah bicara, tabrak saja aku kalau kamu berani. Bab 972. Hiram termasuk salah satu orang yang mudah tersulut emosi. Tanpa basa-basi, Hiram membuka pintu mobil dan keluar, lalu berkata penuh amarah, kalau mau mati, lebih baik sana ke laut saja biar bisa jadi pakan ikan. Jangan malah membuatku jengkel, hehehe. Orang berpakaian hitam itu malah tertawa aneh dan menantang Hiram, aku cuma mau membuatmu kesal, ada masalah. Sialan. Hiram, dengan temperamennya yang buruk, tidak kuasa menahan amarahnya lagi. Langsung saja Hiram menyerang orang berpakaian hitam itu. Baf. Tak disangka, orang berpakaian hitam itu ternyata seorang ahli sejati. Dia meninju mata Hiram hingga bengkak, kemudian menghajarnya tanpa ampun. Hiram dihajar hingga babak belur. Akan tetapi, selayaknya pria sejati, dia tak bersuara sedikit pun. Murid Teguh benar-benar lemah, ya. Lantas, orang itu menginjak kepala Hiram, mencemoohnya, lalu melemparkan sebuah surat. Hari ini, aku masih membiarkan kamu hidup. Berikan surat ini pada Teguh. Setelah menyampaikan pesannya, orang itu melompat beberapa kali, lalu hilang dalam sekejap. Seh. Setelah orang itu pergi, barulah Hiram meringis kesakitan. Guru, maaf karena sudah membuatmu malu, ucapnya. Aduh. Selanjutnya, Hiram mengambil sepucuk surat yang tergeletak di tanah seraya kembali ke grup bumi langit dengan susah payah. Sementara itu, di ruang kantor, Teguh tengah termenung ketika melihat Hiram memasuki ruangan dengan terlatih-tatih. Dahinya tampak berlumuran debu, sudut bibirnya pun berdarah. Mata Teguh sontak memicing. Apa yang terjadi? Tanya Teguh dengan suaranya yang dalam. Guru, tanpa menceritakan tentang dirinya yang dipukul, Hiram justru tersenyum lebar padanya seraya menyerahkan surat itu. Aku bertengkar dengan seseorang di jalan. Dia memintaku untuk memberikan surat ini pada guru, jelasnya. Teguh menerima surat itu dan langsung membukanya. Tertulis sebaris kalimat yang terlihat mencolok di surat tersebut. Teguh, segera datang ke tebing Manglayang kalau kamu mau Rina selamat. Melihat isi surat ini, Teguh justru merasa lega. Selama lawannya masih memberikan informasi, semua menjadi lebih mudah diselesaikan. Hiram. Teguh seketika berdiri. Matanya menatap serius ke arah Hiram. Gimana ciri-ciri orang yang tadi memberi kamu surat ini? Apa kamu bisa mengenalinya? Dia. Hiram terdiam sejenak, berusaha mengingatnya dengan hati-hati. Setelah itu, baru dia angkat bicara, orangnya memakai jubah hitam, wajahnya tertutup, cuma matanya yang terlihat. Suaranya kedengaran masih muda, sih. Tapi, waktu aku bertarung dengannya, kulit tangannya kulihat sudah keriput sekali, seperti Pak Tua yang usianya sekitar 7 hingga 80-an. Pak Tua. Teguh langsung teringat pada Pak Yuda. Namun, entah karena keahliannya berlatih kultivasi, bukannya kering, kulit Pak Yuda justru terasa sangat lembab. Mustahil kalau sosok itu adalah Pak Yuda. Apakah dia ahli rahasia dari 4 keluarga besar? Ekspresi Teguh tampak sangat serius sebelum berakhir menelepon Wira. Wira, aku ada kabar. Tadi, ada seseorang berpakaian hitam yang mengirim surat padaku. Dia memintaku datang ke tebing Manglayang untuk menyelamatkan Rina. Tebing Manglayang. Emosi Wira langsung berubah ketika mendengar nama tebing itu disebut. Dia berujar serius, tempat itu bahaya. Tebing Manglayang ada di wilayah yang sangat sulit dijangkau di wilayah selatan. Lokasinya sangat dekat dengan Malajang. Nggak ada orang yang mau eksplor atau mengembangkannya selama bertahun-tahun ini. Itu tempat yang sangat sepi. Di dalam sana ada banyak binatang buas, seperti serigala dan harimau. Aku pernah mengatur ekspedisi ke sana. Tapi, karena hambatan yang terlalu besar, kami putuskan untuk menyerah. Teguh langsung terdiam, seperti yang dikatakan Wira, mustahil bagi orang biasa untuk bisa pergi ke sana. Kali ini, kemungkinan besar ada seorang ahli alam bela diri yang sedang merencanakan sesuatu. Teguh, kurasa, sebaiknya bawa beberapa pasukan kalau mau ke sana. Sekadar untuk memastikan bahwa lawanmu nggak bisa kabur, juga untuk menghindari rintangan di perjalanan, saran Wira. Pasukan, ya, Teguh segera menggeleng. Kalau dia bisa menangkap Rina dan kirim surat padaku, persiapannya sudah pasti matang. Membawa banyak pasukan hanya akan memancing kecurigaan miliknya. Kalau sampai dia marah dan membunuh Rina, situasinya akan makin rumit.
Wira setuju dengan perkataan Teguh. Lalu, apa rencanamu? Tanyanya. Biar Raja Serigala yang turun tangan. Teguh berkata dengan mata berkilat. Orang hebat tidak akan bisa tumbuh dalam sebuah ruang kaca. Jadi, sudah saatnya bayangan dan yang lainnya bergerak. Wira sudah mendambakan pertempuran pertama Raja Serigala. Tak disangka, ternyata hari itu akan datang secepat ini. Raja Serigala. Wira tersentak, lalu bertanya, organisasi apa itu? Kamu yang membuatnya. Itu adalah organisasi yang baru aku dirikan untuk menghadapi ahli alam bela diri. Sekarang masih pengembangan tahap awal, jelas Teguh singkat. Wah. Wira sampai tersentak kaget. Bab 973. Organisasi yang mengkhususkan diri untuk menghadapi para master alam bela diri. Wira benar-benar tak menyangka. Diam-diam, Teguh melakukan hal sebesar ini, bahkan telah mengumpulkan banyak ahli alam bela diri. Sungguh luar biasa. Teguh punya wawasan dan kemampuan yang mengesankan. Semua pencapaian Teguh saat ini bukanlah kebetulan belaka. Wira diam-diam menghela napas. Oke, setelah sempat agak kaget, kini Wira sudah merasa lebih rileks. Kamu urus saja. Hubungi aku kalau butuh bantuan. Panggilan pun berakhir, lalu, Teguh menelepon Hanum. Hanum, aku butuh bantuanmu. Ada apa, Raja Serigala? Hanum begitu bahagia menerima telepon dari Teguh. Mendengar Teguh butuh bantuannya, dia langsung setuju tanpa ragu. Ceritanya agak panjang. Ajak kakekmu ke Villa Sultan Permai lebih dulu. Aku akan ke sana sekarang. Kita bicarakan detailnya setelah sampai di sana. Baiklah, Raja Serigala. Aku dan kakek akan segera ke sana, jawab Hanum menyetujui permintaan Teguh. Setelah menutup telepon, Teguh pun segera berangkat. Di Villa Sultan Permai. Saat Teguh tiba, ternyata mobil BMW Hanum sudah terparkir di depan gerbang Raja Serigala. Hanum menyapa Teguh. Teguh mengangguk. Ketiganya pun memasuki villa bersama-sama. Pak Husada, Hanum, aku punya teman bernama Sinta. Dia menderita penyakit aneh dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Teguh mengajak mereka masuk seraya menjelaskan kondisi Sinta. Saat ini, aku masih belum menemukan cara yang tepat untuk menyembuhkannya. Jadi, aku ingin meminta bantuan kalian untuk bantu menjaganya. Ada hal penting yang harus aku urus. Sambil berbicara, ketiganya masuk ke kamar Sinta. Sinta masih terbaring dengan wajah pucat pasi, mendengar suara Teguh, dia langsung membuka mata dan bertanya bingung, di mana Rina? Kenapa dia nggak datang? Rina diculik. Aku meminta Pak Husada dan Hanum kemari untuk menjagamu. Pihak lawan sudah mengirimiku surat. Jadi, aku harus pergi menyelamatkan Rina, tutur Teguh. Akhirnya, Pak Husada dan Hanum memahami situasi yang terjadi. Lantas, mereka berjanji sambil menepuk dada, Raja Serigala, jangan khawatir. Serahkan Kak Sinta pada kami. Teguh mengangguk, lalu memberi instruksi, penyakitnya sangat kompleks. Kalian cuma perlu menjaga aliran darahnya dan mencegah hawa dingin supaya nggak masuk. Tenang saja, Raja Serigala. Pak Husada berkata sambil tersenyum, aku sudah buka praktik selama puluhan tahun, jadi aku masih punya keterampilan untuk melakukannya. Teguh merasa jauh lebih lega setelah mendengarnya. Namun, Sinta berujar cemas, Teguh, kalau orang yang menculik Rina mengirimimu surat, maka dia pasti sudah punya persiapan matang. Kamu harus lebih hati-hati. Tentu. Pak Husada, Hanum, aku titipkan Sinta pada kalian. Teguh tersenyum menenangkan pada Sinta, lalu berpaling ke Pak Husada dan Hanum. Setelah itu, baru dia meninggalkan Villa Sultan Permai. Sementara itu, di kamp militer, Hiram sudah menyiapkan mobil SUV. Begitu melihat kedatangan Teguh, Hiram langsung bertanya, Guru, kita berangkat sekarang. Kita nggak bisa menunda-nunda lagi, ayo. Hiram mengangguk dan menyalakan mobil. Ketika mobil baru saja keluar dari kamp militer, sebuah Rolls-Royce tiba-tiba berhenti di depan mereka. Ternyata, Dika dan Widya yang datang, Raja Serigala. Dika langsung membungkuk hormat, lalu menjelaskan maksud kedatangannya, kudengar dari Pak Wira, kamu berencana pergi ke tebing Manglayang di wilayah selatan. Ya, kebetulan sekali. Widya segera berkata, Raja Serigala, beberapa tahun lalu aku pernah mengejar seorang buronan hingga menyusuri tebing Manglayang. Aku sangat akrab dengan medan di sana, jadi aku bisa menemanimu. Jika ada pemandu yang akrab dengan medan, itu akan sangat mempermudah penyelamatan. Terlebih lagi, Widya juga bisa dipercaya.
Teguh langsung setuju, oke, kamu bisa ikut denganku. Hiram nggak usah ikut lagi. Begitu keputusan diambil, Teguh dan Widya langsung naik ke mobil SUV dan berangkat. Setelah berkendara selama beberapa jam, jarak mereka makin merapat dengan tebing Manglayang. Namun, seperti yang dikatakan oleh Wira, tempat ini sangat tandus, penuh dengan semak belukar, dan tak ada jalan sama sekali. Keduanya terpaksa turun dari mobil, lalu berjalan kaki. Hari sudah malam saat mereka tiba di sekitar kaki gunung tempat tebing Manglayang berada. Bab 974. Au, roar. Suara lolongan binatang terus-menerus terdengar. Pada saat ini, binatang-binatang buas mulai keluar untuk mencari makan, Raja Serigala. Suhu malam di gunung sangat rendah, banyak binatang buas berkeliaran, dan tingkat bahayanya sangat tinggi. Gimana kalau kita dirikan tenda di sini dan lanjutkan perjalanan besok pagi? Saran Widya. Meskipun Teguh berada di alam kaisar kultivasi, kekuatannya tetap sangat terbatas sekarang. Dia memang perlu menghemat kekuatan dan tidak boleh disia-siakan hanya untuk bertarung melawan binatang buas. Oleh karena itu, dia setuju, kita istirahat malam ini, lanjut besok pagi. Selanjutnya, mereka pun mulai mendirikan tenda. Di puncak gunung, ada sebuah batu besar berdiri tegak. Di bawah terangnya cahaya rembulan, batu itu memancarkan cahaya redup yang tampak sangat misterius. Di atas batu besar itu, duduk seorang wanita bertubuh ramping. Itu adalah Rina. Rina sedang serius berlatih kultivasi mengikuti metode yang diajarkan oleh Pak Yuda. Tak terganggu sama sekali. Di atas batu besar lain yang berjarak 10 kaki darinya. Pak Yuda duduk bersila sambil menatap Rina dari jauh. Cek, cek, cek. Tingkat kepadatan energinya cukup bagus. Pak Yuda mengangguk pelan, tampak cukup puas. Beberapa saat kemudian, Rina berdiri usai berlatih kultivasi. Kemudian, dia melompat turun dari batu besar tersebut dan bergerak mendekati Pak Yuda, lalu bertanya penuh semangat, "Guru, apa kultivasiku berhasil?" Pak Yuda ikut melompat turun. Dia mengamati Rina dari atas ke bawah, merasakan tingkat kekuatan dalam tubuh wanita itu. Lalu, Pak Yuda mengangguk seraya bicara, "Hasil kultivasimu cukup bagus. Sekarang, kamu hampir mencapai tahap menengah alam bela diri raja." Tahap menengah alam raja bela diri raja. Kekuatan seperti ini sudah dianggap langka di antara murid dunia bela diri kuno. Namun, Rina masih kurang puas. Baru tahap menengah alam bela diri raja. Bahkan, suamiku saja sudah di alam kaisar kultivasi. Jika ada orang lain yang mendengar ucapannya, mereka pasti akan marah dan melompat-lompat, Nona Rina. Seorang pria berpakaian hitam datang dari kegelapan. Dia adalah orang yang melukai Hiram. Orang itu menatap Rina sembari berkata dengan iri, jumlah ahli tahap menengah alam bela diri raja itu nggak banyak. Terlebih lagi, untuk orang yang nggak punya dasar kultivasi, mencapai tahap menengah alam bela diri raja dalam waktu 2 hari adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengatakan ini sebagai keajaiban nggak akan berlebihan juga. Berapa banyak ahli bela diri yang menghabiskan seumur hidup mereka untuk berlatih kultivasi, tapi gagal mencapai tingkatanmu sekarang? Nada suara pria berpakaian hitam itu terdengar kagum. Alam bela diri raja. Tingkat kesulitan di pintu masuk alam bela diri saja sudah menghentikan langkah begitu banyak orang berbakat, apalagi untuk tingkat kedua alam bela diri. Padahal Rina hanya butuh waktu 2 hari untuk mencapai alam bela diri raja, tetapi masih belum puas juga. Memikirkan ini, pria berpakaian hitam itu menatap iri pada Rina. Rina punya kondisi tubuh yang istimewa. Hanya dengan bantuan obat-obatan dari Pak Yuda, dia berhasil mencapai tahap menengah alam bela diri raja dalam 2 hari. Dengan kecepatan kemajuannya ini, siapa yang tidak iri? Sayangnya, merasa iri juga tidak ada gunanya. Metode kultivasi dan kemajuan Rina yang cepat tidak mungkin bisa ditiru. Guru, terima kasih atas bantuanmu selama 2 hari ini. Rina sadar, mungkin dia yang terlalu ambisius. Oleh karena itu, dia segera memberi hormat pada Pak Yuda. Pak Yuda melambaikan tangan, bermaksud menolak pujian tersebut. Dia justru bertanya pada pria berpakaian hitam itu, sampai di mana Teguh sekarang? Dia sudah sampai di bawah kaki gunung dan membangun tenda di sana. Sepertinya, dia akan lanjut mendaki gunung besok pagi. Kalau begitu, Pak Yuda memicingkan mata, binar aneh terpancar dari sepasang matanya, waktu berlalu begitu saja, keesokan harinya.
Cahaya oranye matahari mulai menyinari bumi, menyala terang. Layaknya kilau emas. Cahaya hangat dari mentari seolah-olah memberi semangat baru untuk dunia. Namun, itu juga membawa kesan menyedihkan yang tersembunyi. Tak ada bunga yang bermekaran. Tak ada kicau burung yang bersahutan. Bab 975. Di sini begitu sunyi, kering. Kering. Teguh yang sedang tertidur di dalam tenda, terbangun akibat suara dering telepon yang mengganggu. Mau tidak mau, dia terpaksa membuka matanya. Itu telepon dari Bayangan. Kak Teguh. Bayangan segera melapor, pasukan serigala sudah bergerak masuk ke wilayah tebing Manglayang. Selanjutnya, apa yang harus kami lakukan? Mereka semua sudah datang. Teguh membuka tirai tenda dan melihat ke arah puncak utama tebing Manglayang. Setelah beberapa saat berpikir, dia memberi perintah. Sembunyi dulu di sekitar sini, jangan bikin gerakan yang terlalu mencolok. Kalau dalam 1 jam kalian nggak lihat sinyal kembang api dari pasukan serigala, langsung masuk ke tebing Manglayang, jangan ragu. 1 jam sudah lebih dari cukup untuk Teguh. Apabila Rina tidak bisa diselamatkan dalam waktu 1 jam, maka operasi kali ini kemungkinan besar akan menjadi sangat rumit. Baik. Setelah menerima perintah tersebut, Bayangan segera mengatur strategi. Teguh menutup telepon itu dan bersiap keluar tenda untuk membasuh wajahnya. Pada saat itu, Teguh dengan cepat menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mendekati tenda dari arah lain. Sebagai ahli di alam kaisar kultivasi, sensitivitas indranya jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Wush! Tanpa pikir panjang, Teguh langsung berlari keluar. Sebuah ranting pohon bergoyang, tetapi tak terlihat ada orang di sana. Namun, Teguh menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan langsung berlari mengikuti arah gerakan tadi. Dalam sekejap, dia melihat sebuah bayangan hitam berlari di depannya. Teguh mendengus dingin dan terus mengejarnya, Raja Serigala. Raja Serigala. Widya juga mengikutinya, namun, kecepatannya jauh lebih lambat dari 2 orang yang ada di depannya. Dia hanya bisa melihat bayangan Teguh dari kejauhan agar tidak tertinggal. Tidak lama kemudian, bayangan hitam itu membawa Teguh ke sebuah gunung besar. Setelah tiba di sana, dengan cepat ia langsung menyelinap masuk ke dalamnya. Tanpa ragu, Teguh bersiap untuk menyusulnya masuk ke dalam gunung. Jangan. Meskipun kehabisan napas dan tertinggal di belakang, Widya tetap berteriak untuk memberi peringatan, Raja Serigala, gunung ini curam banget. Kalau mereka memang ahli tingkat tinggi, mereka pasti nggak cuma bikin pertahanan yang sempurna, tapi juga bisa masang perangkap jitu. Ini bahaya banget. Katai pekat masuk ke dalam, bisa saja kamu celaka. Sekarang, cara yang paling bagus itu ngerahin pasukan besar buat ngepung gunung ini, terus kita maju pelan-pelan. Ini strategi terbaik. Pihak lawan sudah siap. Kekhawatiran Widya juga cukup beralasan. Teguh mengernyitkan keningnya sedikit. Menunggu pasukan besar terbentuk untuk mengepung akan memakan waktu. Selain itu, lawannya jelas merupakan seorang ahli bela diri. Mungkin mereka tidak mampu melawan pasukan besar yang berjumlah puluhan ribu, tetapi dalam medan yang rumit seperti ini, melarikan diri tampaknya juga sangat mudah baginya. Selain itu, ada kemungkinan pihak lawan akan marah dan menyerang. Rina saat tahu sedang dikepung oleh banyak pasukan. Kalau sampai itu terjadi, maka operasi ini akan gagal total, nggak bisa. Setelah mempertimbangkannya, Teguh memilih untuk menolak saran dari Widya. Waktunya terlalu mepet, kita nggak punya kesempatan buat ngirim pasukan besar. Aku harus naik ke gunung sekarang. Teguh juga yakin, lawannya tidak akan memberinya banyak waktu. Widya hanya bisa mengikutinya dengan langkah gontai. Setelah menenangkan diri sejenak, dia berkata pasrah, oke, aku bakal naik bareng kamu. Mereka berdua akhirnya kembali mendaki gunung. Entah sudah berapa lama, Teguh masih tetap terlihat tenang, sedangkan Widya justru sudah terengah-engah. Akhirnya, mereka berdua tiba di tebing gunung. Setelah melewati batu besar terakhir, segalanya terlihat jelas dari atas tebing. Teguh mengedarkan pandangannya, matanya langsung memicing tajam. Sekitar 10 meter dari mereka, seorang wanita tampak tergantung di bawah sebuah batu yang menjorok keluar, tubuhnya ramping, wajahnya pun sangat tidak asing. Ya, itu Rina. Di bawahnya ada sebuah jurang yang sangat dalam. Bab 976. Saat ini, mulut Rina disumpal dengan kain kasa. Begitu melihat Teguh, dia langsung menggelengkan kepala dengan panik. Rina.
Teguh berseru kaget. Tanpa ragu, dia segera berubah menjadi bayangan hitam dan berlari mendekat, siap untuk menyelamatkan Rina terlebih dahulu. Brak. Dong, dong. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemuruh di sekitar. Hanya melihat melalui sudut matanya saja, Teguh sudah bisa mengetahui ada sebuah batu besar sedang menuju ke arahnya. Dalam sekejap, batu besar itu sudah menekan kepala Teguh, ukurannya yang besar itu sepenuhnya menutupi matahari, hanya menyisakan bayangan-bayangan kecil bagi Teguh. Brak. Teguh terpaksa harus mengumpulkan kekuatannya untuk menghantam batu besar itu sekeras mungkin. Bruk. Terdengar suara ledakan kedua yang menggetarkan gunung dan hutan di dalamnya. Batu besar itu berhasil dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil yang berjatuhan ke bawah gunung, butuh waktu lama sebelum semuanya mereda. Di depan Teguh, muncul seorang pria. Itu adalah pria yang berpakaian serba hitam sebelumnya. Dia berdiri di antara Teguh dan Rina, menghalangi jalan mereka. Dia hanya berdiri di sana dengan anggun dan tidak bergerak sedikit pun, memberikan kesan yang sangat kuat, membuat orang merasa sulit untuk menghadapinya. Teguh menyipitkan mata saat melihat pria itu, kemudian bertanya dengan suara berat, "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu culik Rina dan bawa aku ke sini? Apa maksudmu?" Mata pria berpakaian hitam itu berkilat dingin, "Itu nggak penting. Sekarang, serahin harta karun keluarga Sabel. Kalau enggak, kamu juga bakal mati hari ini." Suara pria itu sama dinginnya dengan tatapan matanya. Pengalaman panjang memang menentukan kebijaksanaan dan pemahaman seseorang. Harta karun keluarga Sabel. Teguh diam-diam berkata dalam hati, ternyata benar. Sejak awal Teguh sudah menduga bahwa orang ini pasti berasal dari dunia seni bela diri kuno. Harta karun. Teguh berkata tanpa ekspresi, kamu salah orang. Harta karun keluarga Sabel sudah dibagi-bagi sama sekte obat-obatan, keluarga Yadira, keluarga Sialagan, keluarga Ananta, dan keluarga Tirta di ibu kota. Kalau kamu mau harta kartun itu, cari saja sendiri. Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin, Teguh, pikir baik-baik sebelum ngomong. Teguh mengernyit, tetapi tetap menjelaskan, harta karun keluarga Sabel itu 6 batu giok. Awalnya aku dapat 1, tapi direbut sama kepala keluarga Yadira, Noah. Empa keluarga besar sama sekte obat-obatan, lihat sendiri kejadiannya waktu itu, sayangnya. Pria itu masih tetap bersikeras, Teguh, jangan nipu aku dengan bawa-bawa 4 keluarga besar dan sekte obat-obatan. Kalau kamu nggak ngasih harta karun itu hari ini juga, jangan marah seandainya aku bersikap kejam. Pria itu berujar sembari berjalan ke arah Rina. Melihat situasi ini, Teguh lantas berteriak, berhenti. Semua yang ku bilang tadi benaran. Kalau nggak percaya, kamu bisa. Dasar keras kepala. Tanpa menunggu Teguh menyelesaikan kalimatnya, pria berpakaian hitam yang sudah kehilangan kesabaran itu langsung menyerang tali tempat Rina tergantung dengan 1 pukulan. Melihat hal itu, Teguh sontak terkejut dan segera berlari ke tepi tebing, namun, dia tetap terlambat. Brak, diiringi suara keras, energi pria itu mampu memutuskan tali dengan mudah. Rina pun jatuh ke jurang yang dalam itu, RINAAA. Teguh merasa seperti hatinya dirobek, teriakan marahnya seolah-olah menggetarkan bumi. Wush! Tiba-tiba, seseorang datang dari samping dan langsung berlari ke arah Rina. Tubuh orang itu relatif pendek dan berambut putih. Jubah panjangnya yang berwarna biru tua sudah berlumuran darah, bahkan janggutnya yang putih juga terdapat bekas darah yang mengeras. Jelas bahwa dia terluka parah. Teguh kaget saat melihatnya. Itu adalah Pak Yuda, guru. Teguh berteriak, otaknya tidak bisa berpikir jernih untuk sejenak. Namun, situasinya masih berlanjut. Sesaat kemudian, Pak Yuda meraih bahu Rina yang terjatuh dan melemparkannya dengan kencang ke atas. Tenaganya yang kuat berhasil membuat Rina terlempar ke arah Teguh. Teguh secara refleks memeluk Rina dan menatap Pak Yuda lekat-lekat. Melihat hal ini, jantungnya langsung berdebar kencang, merasa ngeri. Setelah menyelamatkan Rina, Pak Yuda langsung jatuh ke dalam jurang dengan kecepatan tinggi, seperti roket yang kehabisan bahan bakar. Cerita bersambung.